Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menyampaikan prinsip-prinsip dalam perhitungan KC atau perhitungan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan harga KC ini memiliki banyak variasi. Jadi ada berbagai variasi soal dalam menghitung nilai KC. Nah, harga KC dapat ditentukan jika kita mengetahui nilai konsentrasi zat-zat yang bereaksi pada berbagai keadaan. Ya, jadi kalau misalnya kita udah tahu nih konsentrasi masing-masing zat yang bereaksi pada berbagai keadaan, maksudnya berbagai keadaan ini adalah karena pada saat bereaksi itu, ya, si zat itu ada pada keadaan mula-mula. Mula-mula itu adalah keadaan sebelum zat tersebut bereaksi. Ya. Jadi keadaan mula-mula itu adalah keadaan awal, ya, sebelum si zat-zat tersebut bercampur. Nah, kemudian apabila zat-zat tersebut sudah mulai bercampur, maka ada yang kita namakan keadaan pada saat bereaksi. Ya, pada saat bereaksi. Jadi ada keadaan mula-mula. Mula-mula itu sebelum dicampur, ya, atau kalau di soal biasanya terdapat sekian mol jika konsentrasi awal gitu, atau sebelum dicampur jumlahnya, nah itu berarti mula-mula. Nah, kalau misalnya bereaksi, pada saat bereaksi jumlahnya sekian, dicampur dengan ini, dicampur dengan X, digunakan sebanyak, misalnya bereaksi dengan zat X, kemudian sebanyak sekian, ya, itu adalah keadaan si zat pada saat mula-mula atau bereaksi. Nah, bisa juga kemudian kalau misalnya si zat tersebut sudah bereaksi, maka reaksi kesetimbangan ini bisa juga berada pada keadaan setimbang. Nah, jadi keadaan setimbang itu adalah keadaan akhir di mana zat-zat tersebut sudah selesai bereaksi. Ya, nanti zat-zat yang berperan sebagai reaktan pada saat keadaan setimbang itu kan reaksi itu reaktan berubah menjadi produk, ya. Nah, pada saat keadaan setimbang si reaktan itu akan berkurang, ya, jumlahnya ketika dia bereaksi. Jadi kalau misalnya ini A, mula-mula sebanyak A, pas bereaksi yang dipakai sebanyak B, ya, maka pada saat setimbang nilainya itu sama dengan A min B, ya. Jadi mula-mula dikurangi bereaksi untuk zat yang berperan sebagai reaktan. Kalau dia berperan sebagai produk, mula-mula C bereaksi sebanyak D, ya, maka nilainya ditambah kalau dia di ruas kanan. Kenapa? Karena si produknya itu kan di awal adanya sekian, pas bereaksi terbentuk sekian, jadi jumlahnya jadi bertambah. Maka jumlah produk pada saat keadaan setimbang itu sama dengan jumlah si produk pada saat mula-mula ditambah jumlah produk pada saat bereaksi. Ya, jadi ditambah, ya, kalau di ruas kanan ditambah, kalau di ruas kiri mula-mula dikurang bereaksi. Nah, kemudian di lain pihak, jika harga KC itu diketahui, jadi sebaliknya, ya. Kalau misalnya di suatu keadaan konsentrasi zat-zatnya itu udah diketahui, tapi nilai KC-nya nggak diketahui, masa bisa kita hitung KC-nya. Tapi di lain pihak, kalau misalnya pada suatu kondisi reaksi nilai KC-nya sudah diketahui, ya, nilai KC udah diketahui, maka kalau nilai si KC ini udah diketahui, kita juga bisa menentukan konsentrasi zat-zat yang bereaksi pada berbagai keadaan, ya. Jadi konsentrasi zat-zat baik itu sebagai reaktan maupun produk, kalau nilai KC-nya sudah diketahui, maka konsentrasi zat tersebut pada berbagai keadaan baik pada saat mula-mula bereaksi dan setimbang bisa diketahui juga, ya. Nah, sebelum kalian mempelajari perhitungan KC, tolong diingat-ingat kembali dua konsep ini. Yang pertama perhitungan molaritas, yang kedua tentang reaksi pembatas, ya. Tadi
Kenapa kalian harus ingat-ingat lagi konsep molaritas? Karena dalam perhitungan KC nilai konsentrasinya itu dinyatakan dalam satuan molaritas. Ya, molaritas itu rumusnya apa? Mol dibagi volume. Ya, umumnya rumus yang digunakan adalah ini ya, karena konsepnya itu biasanya dalam bentuk larutan cair. Ya, atau kalau misalnya dia padat berarti molaritasnya itu gram per mr dikali 1000 per mililiter. Tapi jarang ya di soal-soal kesetimbangan si zatnya itu dari padatan. Jadi konsentrasi zatnya itu dibuat dari padatannya. Jadi biasanya dalam bentuk larutan baik yang berwujud cair maupun gas ya. Sehingga perhitungan molaritasnya kebanyakan menggunakan rumus ini. M sama dengan N per V ya. Nah, di mana mencari mol bisa dicari dengan rumus gram per mr ya, atau kalau kita mau nyari mol dari rumus ini ya, kalau diturunkan dari rumus ini maka mol sama dengan M dikali V ya. Nah, kemudian yang kedua, kalian juga harus ingat-ingat kembali konsep reaksi pembatas. Kenapa? Tadi konsep reaksi pembatas itu kan ada zat mula-mula, ada yang bereaksi, ada pada saat setimbang. Kalau sebelumnya kan kalian taunya sisa ya. Nah, setimbang. Nah, kalian harus tahu nih kalau dia reaktan menjadi produk pada saat setimbang reaktannya itu yaitu mula-mula dikurangi bereaksi. Tapi kalau misalnya sebagai produk maka mula-mula ditambah yang bereaksi ya. Konsep ini nih harus diingat-ingat kembali. Kalau ini A min B, kalau ini C plus D. Jadi kalau di ruas kanan mula-mula dikurangi yang bereaksi karena reaktan itu di akhir pasti jumlahnya berkurang. Tapi kalau dia produk mula-mula ditambah yang bereaksi. Hasilnya itu akan jumlahnya itu akan bertambah ya. Oke, baik, demikian ya prinsip dasar yang perlu kalian kuasai dalam perhitungan KC. Untuk lebih memahami tentang cara-cara perhitungan KC ini, silakan kalian simak video selanjutnya mengenai contoh soal dalam penyelesaian soal-soal tentang reaksi kesetimbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.